Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ketiga. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, gak usah lama-lama. Buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, kejadian yang terjadi di supermarket akibat Spider Queen membuat Divine Kader Aries ingin melenyapkan supermarket. Pada part kali ini, Sung Jae yang tidak terima dengan keputusan dari Sung Hon untuk keluar dari supermarket dan mengubur hidup-hidup orang-orang yang berada di supermarket. Namun Sung Hon berkata, kalau Spider Queen keluar sampai kota, apa yang akan orang-orang pikirkan? Sung Hon pun menjelaskan penduduk akan mencela Divine Kader dan kekuatan Divine God akan melemah karena kepercayaan mereka tergoyahkan. Kesetiaan kita harus ditunjukkan untuk manusia dengan menerima perlindungan dari Divine God. Sung Hon pun mengatakan jika ia hanya bisa menteleport 2 orang dan cuma kau Sung Jae yang akan ikut aku. Namun Sung Jae tidak terima jika hanya mereka berdua yang keluar karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya di sana dan juga masih banyak orang yang harus dievakuasi. Karena kesal dengan keputusan Sung Jae, Sung Hon pun berniat akan menyingkirkan Jimin dan membuat Sung Jae dapat menuruti perintahnya. Tidak tinggal diam, Sung Jae juga mengeluarkan kekuatannya. Sung Hon merasa sombong karena dirinya memiliki level yang jauh berbeda dari Sung Jae. Ketika Sung Hon sedang menyombong dengan kekuatan yang gak seberapa itu, tiba-tiba disaster menabraknya dari belakang. Ternyata itu adalah ulah dari Lee Gun, sang MC kita yang sedang membasmi para disaster. Ia juga menyuruh mereka untuk pergi karena di sana berbahaya. Sung Jae pun memberitahu jika pintu keluar telah tertutup karena disaster, makanya mereka tidak bisa keluar dan harus menggunakan teleport untuk keluar atau membunuh semua disaster yang ada di sana. Ditambah Divine Kader Aries memblokade tempat itu. Tak lama berselang, Sung Hon bangkit dari tumpukan batu dan terlihat sangatlah marah. Mengetahui itu, Lee Gun mengatakan, kupikir kau sudah melarikan diri dengan meninggalkan semua orang. Karena sudah sangat kesal, Sung Hon berniat keluar dari tempat itu sendirian menggunakan teleport. Tiba-tiba jaring dari Spider Queen menangkapnya. Sung Hon pun tidak dapat bergerak. Sung Hon pun dilahap oleh Spider Queen. Mereka yang melihat hal itu hanya dapat terdiam karena sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Lee Gun pun berbicara pada Sung Jae dan Jimin untuk pergi dari sana dan menyelamatkan mereka yang terluka, dan ia akan menyusul setelah semuanya selesai. Terlihat barrier dari kelompok Aries akan menutup seluruh supermarket. Yang Wei yang telah sampai di supermarket itu menanyakan kondisi terkini dari supermarket itu. Namun para anak buah Yang Wei yang sedang memblokade tempat itu merasa jika barirnya tidak berfungsi dan sepertinya ada yang menghalangi. Dan tiba-tiba dari dalam supermarket keluar cahaya yang menghancurkan barrier yang dibuat oleh kelompok Aries. Dan terlihat seekor ular besar keluar dari dalam supermarket itu. Yang Wei pun terlihat sangat terkejut dengan apa yang barusan ia lihat. Tak lama setelah itu, orang-orang yang terjebak di dalam dapat keluar dari supermarket. Dan mereka juga terlihat sangatlah panik. Namun mereka yang keluar masih ditahan oleh kelompok Aries. Mereka yang keluar berkata seseorang membunuh laba-laba di dalam. Mendengar hal itu,
Yang Wei sedikit terkejut karena ada seseorang yang dapat membunuh semua disaster laba-laba itu. Merasa penasaran, akhirnya Yang Wei berniat untuk masuk ke dalam supermarket tersebut. Setelah dia sampai di dalam, Yang Wei terlihat sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata Spider Queen sudah terlihat tak berdaya. Yang Wei pun bertanya-tanya siapa yang telah membunuh Spider Queen. Ketika ia sedang berpikir tentang seseorang yang membunuh Spider Queen, ia pun merasa ada energi yang ia kenali. Kemudian ia pun bergerak menuju jendela. Ternyata yang ia lihat adalah Hugo Saint Sagittarius. Yang Wei pun berpikir jika yang melakukan semua itu adalah Hugo, dan menurutnya itu masuk akal. Dan seketika seseorang berkata, "Bagaimana kabarmu tanpaku?" Mendengar hal itu, Yang Wei terlihat panik, dan dari bayang-bayang itu Li Kun muncul dan berkata, "Sudah lama ya, tapi apa-apaan ekspresimu itu?" Yang Wei pun nampak sangat kaget setelah melihat Li Kun. Lalu Shin pun berpindah kepada mereka yang telah selamat dari kejadian di supermarket, dan terlihat mereka mulai mendapatkan perawatan dari tim medis. Setelah kejadian itu, Sung Jae berpikir apakah pria yang bersama mereka dan yang mengalahkan Spider Queen itu adalah Li Kun. Namun menurutnya wajahnya berbeda dari yang ia kenal. "Sung Jae, kenapa kau di sini?" tanya Hugo. "Apa? Kapan kau kembali?" jawab Sung Jae. "Begitukah caramu berbicara pada ayahmu?" tanya Hugo. Ternyata Sung Jae adalah anak dari Hugo nih guys. Kemudian Hugo pun bertanya kepada Sung Jae tentang siapa yang telah membersihkan para disaster yang ada di supermarket. "Dan apa kau melihat orang yang sudah melakukannya?" Namun sepertinya Sung Jae enggan untuk menjawab pertanyaan dari ayahnya itu, sehingga membuat Hugo ngebatin yang benar saja sifat siapa yang diwarisinya. Kemudian Jimin bertanya kepada Sung Jae tentang keadaan Li Kun, apakah dia baik-baik saja. Mendengar yang dikatakan Jimin, Hugo nampak sangat ingin tahu hal itu dari Jimin. "Katamu Gun Hyung, sekarang di mana dia? Apakah kau mengenalnya?" tanya Hugo kepada Jimin. Kemudian Jimin menjelaskan jika Li Kun ada di dalam supermarket dan dia juga yang mengalahkan Spider Queen, dan dia bilang namanya Li Kun. Ketika Hugo ingin mendengar cerita lebih dari Jimin, sebuah ledakan terjadi dari atas supermarket, dan sepertinya itu disebabkan oleh pertarungan antara Yang Wei dan Li Kun. Li Kun berkata, "Kau berlebihan, ini pertempuran pertama kita setelah 20 tahun. Tapi hal pertama yang dilakukanmu malah menyerangku." Yang Wei masih tidak percaya jika itu adalah Li Kun, yang membuatnya marah karena ada orang yang berani membodohinya. Tapi Li Kun dengan cepat memukul perut dari Yang Wei. Pukulan yang sangat keras itu membuat Yang Wei terhempas ke udara. Namun dengan sangat cepatnya Li Kun berpindah posisi untuk kembali menghajar Yang Wei, dan pukulannya membuat Yang Wei kembali jatuh ke tanah. Yang Wei pun nampak tak berdaya setelah terkena pukulan dari Li Kun. Li Kun pun berkata, "Kau benar-benar harus diajar dulu supaya bisa mendengarkan. Apa kehidupan terasa hebat setelah menyingkirkanku dalam menara, dasar bajingan culun." Li Kun pun berjanji akan menghancurkan semua yang telah Yang Wei miliki. Yang Wei pun kembali berdiri lagi. Ia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Li Kun, dan beberapa pedang muncul dari belakang Yang Wei. Tak lama setelah itu sang Divine God Arias menampakkan dirinya. Li Kun masih nampak terlihat sangat santai mengetahui Yang Wei memanggil Divine God.
Beberapa rantai pun keluar dari bawah lantai. Rantai-rantai itu mengikat Li Kun. Li Kun pun nampak tak bergerak sama sekali. "Apa kami masih terlihat seperti orang rendahan di matamu?" ucap Yang Wei. Ribuan pedang nampak tercipta dari kekuatan Yang Wei. Sovereign Skill Heavenly Armament itu adalah merupakan skill dari Yang Wei. Pedang-pedang itu lalu mengarah ke tempat Li Kun berdiri. Dengan santainya Li Kun berkata, "Hebat, sungguh luar biasa." Seluruh pedang itu menghujani Li Kun yang terikat oleh rantai. Namun hal yang tak terduga pun muncul, sebuah cahaya keluar dari dalam tumpukan pedang itu. Yang Wei pun nampak sangat kaget melihat hal tersebut. Dan sebuah tinjuan dari Li Kun pun tepat mengenai wajah dari Yang Wei. Yes, headshot. Haha. Yang Wei yang terkapar bertanya, "Apakah kau benar Li Kun?" Akhirnya kau menyadarinya," ucap Li Kun. Yang Wei juga terlihat sangat kaget karena melihat regenerasi dari Li Kun yang begitu cepat, bahkan mengalahkan Saint Aquarius yang merupakan healer. Sistem memberitahu Li Kun jika dia mendapatkan skill baru, dan hal itu membuat Li Kun berterima kasih kepada Yang Wei. Berkatnya dia menjadi bertambah kuat. Li Kun pun berniat akan mencoba menggunakan skill barunya pada Yang Wei. Divine God Aries pun terlihat bertanya pada Yang Wei, kenapa Li Kun masih hidup. Divine God Aries pun menghilang. Ya elah, kabur si doi guys. Mengetahui Divine God menghilang, Yang Wei pun nampak frustasi. Dengan senyum penuh ampunan, Li Kun berkata, "Karena aku ini maha pengampun, akan kubiarkan kau merasakan rasa sakit yang kurasakan." Terlihat para anak buah dari Aries memasuki supermarket bersama dengan Hugo. Mereka nampak terkejut melihat tumpukan mayat dari disaster laba-laba. Hugo merasakan energi yang ia kenal. Ternyata energi yang dirasakan oleh Hugo adalah milik Yang Wei yang telah pingsan. Hugo pun berniat akan membukakan jalan menuju Yang Wei yang berada di bawah gedung. Akhirnya Hugo pun turun ke bawah di tempat di mana Yang Wei berada. Nampak sebuah tulisan yang bertuliskan, "Dalam perjalanan ke rumah si culun." Tulisan tersebut berada di atas badan dari Yang Wei. Keesokan harinya, Li Kun nampak datang ke rumah Yang Wei. Ternyata niat Li Kun untuk mengambil Divine Relic yang telah dicuri darinya. Sambil berjalan masuk, Li Kun mulai merasakan aroma dari Divine Relic-nya. Namun ketika dia melihat-lihat, ternyata yang banyak terpajang hanyalah relik palsu. Li Kun pun melihat satu benda. Ternyata itu adalah tusuk gigi yang pernah ia pakai. Tapi itulah benda yang dicari oleh Li Kun. Alarm pun nampak berbunyi. Para penjaga nampak mulai berdatangan. Mereka melaporkan jika ada pencuri di dalam gedung itu. Terlihat Li Kun nampak sudah terkepung oleh para penjaga. Tapi banyak benar ini ya penjaganya. Li Kun pun disuruh para penjaga untuk meletakkan barang yang ia ambil. Namun Li Kun enggan mengembalikan tusuk gigi tersebut. Li Kun pun mengayunkan tusuk gigi itu seakan-akan dia ingin menunjukkan sesuatu di tusuk gigi tersebut. Setelah Li Kun mengayunkan tusuk gigi itu, semua penjaga terlihat melayang ke udara. Li Kun pun berkata, "Benda yang sudah familiar memang yang terbaik." Ternyata tusuk gigi itu merupakan slime yang juga sebuah Divine Relic. Karena Li Kun kembali memiliki relik itu, dia dapat membangun workshop 17 kaki persegi. Ketika Li Kun ingin pergi, ia merasakan energi dari relik yang dimiliki Saint Aries. Li Kun yang mengetahui hal itu pun memiliki niat untuk mengambil relik milik Saint Aries. Hugo nampak datang ke tempat itu.
Sepertinya Hugo tahu jika Lee Kun berada di sana. Namun kekacauan pun sudah terjadi. Nampak para warga berlarian keluar dari gedung itu. Hugo terlihat sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Lee Kun. Terlihat Lee Kun keluar dari gedung itu dengan membawa sebuah bungkusan yang besar. Kayaknya lootingannya dapat banyak nih guys. Lalu Hugo pun memanggil Gun yang baru keluar dari gedung itu. Gun pun nampak terkejut dengan kedatangan Hugo. Hugo pun berlari sambil berkata, "Lee Kun, dasar bajingan." Namun Hugo melewati Lee Kun dan berlari ke arah pria yang ada di belakang Lee Kun. Sambil memegang pria itu, Hugo berkata, "Seharusnya kau langsung datang menemuiku kalau masih hidup. Kau ini sedang apa? Meski baru kembali, kakimu terluka, bahkan tidak ada kurasakan divine power." Lee Kun pun sejenak terdiam melihat hal itu. Lee Kun yang kesal langsung menghantam wajah dari Hugo. Karena kesal dirinya tak dikenali. Tiba-tiba Hugo sadar dengan divine relic yang ada di pundak Lee Kun. Dan Hugo bertanya, apakah itu sungguhan? Lee Kun pun berkata, haruskah dihajar dulu supaya sadar? Hugo pun bangkit lalu memeluk Lee Kun. Ia pun terlihat terharu karena mengetahui jika Lee Kun masih hidup. Namun beda dengan yang dilakukan oleh Lee Kun, ia meninju perut dari Hugo. Tiba-tiba sistem memberitahu jika Divine God Sagittarius menunjukkan diri. Dan Divine Sagittarius akhirnya muncul di belakang Hugo. Lalu akhirnya part ini pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat subrek bagi yang belum subrek. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Tungguin updatean terbaru dari part-part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.